kedatangannya ke Old Trafford adalah salah satu kesepakatan terbaik yang pernah saya lakukan. Dan saya yakin tidak ada penjaga gawang yang lebih baik darinya. Theater of Dream adalah panggungnya para bintang. Dan di era 90-an terdapat satu bintang yang sangat bersinar dalam menjaga gawang. Dan dia adalah Peter Schmeichel. I told you they needed Schmeichel, and they did! Unbelievable! He saves a 91st minute penalty. Peter Schmeichel, bagi pendukung Setan Merah, dia adalah salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Dan meski hanya menghabiskan waktu selama 8 musim, akan tetapi berkat kehebatan yang dimilikinya itu, dia berhasil mempersembahkan banyak piala. Namun, sayang beribu sayang, setelah berhasil mempersembahkan segalanya itu, ia malah dicap pengkhianat. Lantas, bagaimanakah perjalanan karir sepak bola Peter Schmeichel? Lalu, mengapa ia bisa dicap sebagai seorang pengkhianat? Dan inilah kisahnya. 18 November 1963 adalah hari di mana Peter Schmeichel lahir. Dia lahir dan besar di Gladsaxe, sebuah kota yang berdekatan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen. Dan dari kota itulah perjalanan sepak bola Peter Schmeichel dimulai. Sama halnya seperti anak laki-laki pada umumnya, Schmeichel kecil banyak menghabiskan waktu untuk sepak bola. Dan itu ia lakukan bersama teman-temannya setelah pulang dari sekolah. Saya bermain sepak bola sejak kecil, dan itu saya lakukan bersama teman-teman setelah pulang dari sekolah. Saat itu, kami benar-benar banyak menghabiskan waktu untuk sepak bola. Kami juga memiliki pemain dan klub favorit, dan Manchester United adalah klub favorit saya. Ya, Manchester United adalah klub favorit Peter Schmeichel. Akan tetapi, bukan dari sanalah ia memulai karirnya. Dan dia memulainya di sebuah klub lokal yang berada di kawasan Hoy Gladsaxe. Di klub lokal itu, Schmeichel terus berlatih untuk mengembangkan bakatnya. Dan hingga akhirnya, setelah 2 tahun menimba ilmu di sana, Schmeichel yang ingin berkembang pun ia lantas memutuskan bergabung dengan salah satu akademi sepak bola terbesar di Denmark, yaitu Akademi Sepak Bola Gladsaxe Hero BK. Hari demi hari berlalu, dan setelah 6 tahun lamanya hanya berlatih dan bermain di tim muda, di tahun 1981, Peter Schmeichel, ia akhirnya dipromosikan ke tim senior. Akan tetapi, meski berhasil promosi ke tim utama dan akhirnya juga berhasil memainkan laga demi laga, tetapi pada saat itu, Peter Schmeichel bukanlah seorang pesepak bola profesional. Sebab Gladsaxe Hero BK, tim yang ia bela saat itu, hanyalah sebuah klub amatir. Saat itu, hampir 40 tahun yang lalu, saya memang telah bermain untuk sebuah klub. Tapi bayaran yang saya terima saat itu tidaklah banyak. Jadi, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, saya harus memiliki pekerjaan lain. Ya, pada saat itu, dengan statusnya yang masih menjadi pesepak bola amatir, Schmeichel mau tak mau harus memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan salah satu pekerjaan Peter Schmeichel saat itu adalah ia pernah bekerja sebagai tukang bersih-bersih di panti jompo. 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun lamanya, Peter Schmeichel harus bermain sekaligus bekerja. Dan setelah 3 tahun menjalani kehidupan yang cukup sulit,
Akhirnya, roda kehidupan Peter Schmeichel mulai berputar. Dari yang tadinya hanya seorang pesepak bola amatir, di tahun 1984, di usianya yang ke-21, akhirnya Peter Schmeichel berhasil meraih mimpinya. Dia akhirnya berhasil menjadi pesepak bola profesional usai menandatangani kontrak bersama Feyenoord, tim yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Denmark. Usai bergabung dengan Feyenoord, Peter Schmeichel pun lantas tak menyanyiakan kesempatan yang ia punya. Jika ia tidak dimainkan, maka ia akan berlatih sekuat tenaga agar dimainkan. Dan ketika dirinya diturunkan, maka ia akan berjuang mati-matian untuk menjaga gawangnya. Hingga akhirnya, berkat tekad dan perjuangannya itu, Peter Schmeichel pun berhasil melangkah lebih tinggi. Dia berhasil menjelma menjadi penjaga gawang top yang diminati banyak klub di Denmark. Dan Brøndby, tim yang berhasil menjuarai liga saat Feyenoord terdegradasi di musim 85-86. Mereka lah yang berhasil mendapatkan tanda tangan Peter Schmeichel. 1 Januari 1987 adalah hari di mana Peter Schmeichel bergabung dengan Brøndby. Dan untuk sekali lagi, setelah bergabung dengan Brøndby, Schmeichel pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang ia punya. Ia terus berlatih dengan tekun, dan akhirnya debut pun berhasil dilakoninya. Akan tetapi, sebelum menjalani laga debutnya bersama Brøndby, Schmeichel mengakui bahwa ia sangatlah gugup. Debut saya bersama Brøndby terjadi pada laga tandang perempat final Champions League melawan Porto. Dan saat itu banyak hal baru bagi saya. Mulai dari bus yang kami tumpangi dikawal polisi, sampai saya akan bermain di hadapan 40.000 orang. Dan itu semua membuat saya sangat gugup. Namun pada akhirnya, saya berhasil mengatasinya. Ujar Schmeichel mengenang laga debutnya bersama Brøndby. Di Brøndby, Schmeichel menghabiskan waktunya selama 5 musim. Dan selama 5 musim itu, 5 piala berhasil dipersembahkan oleh Peter Schmeichel. Selain berhasil mempersembahkan banyak piala, berkat kehebatan yang dimilikinya, Schmeichel pun kembali menjadi pusat perhatian dari banyak klub. Dan di tahun 1990, dia sejatinya hampir bergabung dengan Manchester United. Namun karena tidak adanya kesepakatan di antara kedua klub, alhasil transfer tersebut pun gagal. Dan pada saat itu, Schmeichel mengakui bahwa dirinya sangat frustasi. Namun seiring berjalannya waktu, Schmeichel pun berhasil bangkit dari keterpurukannya itu. Dan salah satu hal yang memotivasi dirinya untuk bangkit adalah ia mendapatkan sebuah pesan yang disampaikan langsung oleh Sir Alex Ferguson saat mereka berdua melakukan pertemuan dadakan di salah satu rumah. Suatu hari, saya diminta oleh agen saya untuk pergi ke salah satu rumah. Dan begitu tiba di rumah itu, saya pun cukup terkejut. Sebab di sana ada Alex Ferguson. Dan pada waktu itu, dia berkata, "Saya hanya ingin memberitahu bahwa saya telah melihat apa yang saya inginkan. Dan saya akan kembali untuk Anda pada musim panas. Jadi, teruslah bekerja keras, tetaplah bugar, dan sampai jumpa di musim panas." Ujar Schmeichel menceritakan pertemuan dadakan antar dirinya dengan Sir Alex Ferguson. Selepas mendapatkan pesan itu, Peter pun makin bersemangat. Dia terus bekerja keras tanpa henti. Dan hingga akhirnya, di musim panas tahun 1991, Sir Alex Ferguson datang dan menepati janjinya. 505.000 pound sterling. Ya, Manchester United harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk memboyong Peter Schmeichel dari Brøndby. Dan dengan nilai transfer sebesar itu, di tahun 2000, Sir Alex Ferguson mengatakan bahwa transfer Schmeichel adalah pembelian terbaik di abad ini.
Meski dikatakan sebagai pembelian terbaik, namun di awal kedatangannya di Manchester United, Schmeichel sejatinya sempat merasa khawatir. Saat itu, dia merasakan bahwa ia tak cukup baik untuk bermain di Old Trafford. Akan tetapi, setelah menjalani laga debutnya, semua perasaan itu seketika sirna. Dan di laga debutnya itu, Schmeichel berhasil menunjukkan kehebatannya. Dia berhasil melakukan penyelamatan demi penyelamatan, hingga akhirnya clean sheet pertama pun berhasil ia catatkan. Dan usai menjalani laga debutnya itu, pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Schmeichel dengan sangat baik. Dari 40 pertandingan yang dimainkannya di Liga, Schmeichel berhasil melakukan clean sheet sebanyak 17 kali. Namun, sayang beribu sayang, meski telah menampilkan performa yang luar biasa di bawah mister gawang, tetapi di musim pertamanya itu, Schmeichel gagal membantu United menjuarai Liga Inggris. Dia hanya mampu membawa Setan Merah finish di peringkat kedua di akhir musim. Di Liga, Peter Schmeichel memang gagal membawa United juara. Akan tetapi, di Piala Liga Inggris itu semua beda cerita. Sebab di kompetisi itu, Peter Schmeichel berhasil membantu Manchester United untuk pertama kalinya menjuarai Piala Liga. Selain berhasil membantu Setan Merah menjuarai Piala Liga di tahun 1992, Peter Schmeichel juga sukses meraih kejayaan bersama timnas Denmark di Euro 92. Dan berkat prestasi serta penampilan yang apik di sepanjang musim, di tahun 1992, Peter Schmeichel, dia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Eropa dan dunia. Memasuki musim 1992-1993. Di musim keduanya berseragam Manchester United, Peter Schmeichel makin bersinar. Dia makin menunjukkan kapabilitasnya sebagai kiper kelas atas. Dan berkat kehebatan Peter Schmeichel dalam menjaga gawang, Manchester United akhirnya berhasil mengakhiri penantian selama 26 tahun. Ya, dengan adanya Peter Schmeichel di bawah mister gawang di musim 92-93, akhirnya Manchester United berhasil menjuarai Liga Inggris. Dan untuk sekali lagi, berkat prestasi dan penampilannya yang spektakuler di sepanjang musim, IFFHS kembali menobatkan Peter Schmeichel sebagai penjaga gawang terbaik di dunia. Musim 93-94 adalah musim ketiga Schmeichel bersama Manchester United. Dan di musim ketiganya itu, Schmeichel berhasil membantu Setan Merah membuka musim dengan sebuah euforia. Usai membuka musim dengan euforia, Schmeichel pun juga berhasil membantu United menutup musim dengan gegap gempita. Ia berhasil membantu Setan Merah memenangkan 2 piala sekaligus, yaitu FA Cup dan Premier League. Di musim 93-94, Peter Schmeichel memang berhasil merasakan indahnya kejayaan. Akan tetapi, di musim ketiganya itu, sebenarnya ia hampir saja dipecat oleh Fergie. Dan hal itu dikarenakan pertikaian keduanya usai laga melawan Liverpool di Januari 1994. Pada laga yang berakhir imbang itu, Schmeichel sebenarnya tampil cukup baik. Tapi karena ia kerap melakukan kesalahan dalam tendangan gawang yang seringkali berakhir di kaki para pemain Liverpool, dirinya pun mendapatkan kritikan tajam dari Fergie di ruang ganti seusai pertandingan.
Merasa tak terima atas kritikan tersebut, Peter yang memiliki sifat temperamen dan juga berego besar pun, ia lantas membela diri dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Hingga akhirnya, 2 hari berselang usai pertikaian itu, Fergie pun memanggil Peter Schmeichel untuk berbicara empat mata di kantornya. Setelah pertikaian itu, saya dipanggil ke kantornya, dan pada saat itu dia mengatakan akan memecat saya. Tapi pada akhirnya setelah saya meminta maaf kepada semua orang, dia pun tidak melanjutkan ancamannya itu. Memasuki musim 95-96. Setelah di musim sebelumnya gagal mempertahankan gelar juara, di musim kelimanya ini, Peter Schmeichel kembali berhasil membantu Setan Merah mengawinkan 2 piala sekaligus. Dan usut punya usut, dalam menjuarai Premier League saat itu, Peter Schmeichel dianggap sebagai pahlawan Manchester United. Sebab pada laga krusial di pekan ke-29 melawan Newcastle United, Peter Schmeichel, ia berhasil menunjukkan penampilannya yang sangat cemerlang. Dan berkat kehebatan Peter Schmeichel, piala yang tadinya akan menuju markas Newcastle pun malah berbelok ke Old Trafford. Selain berhasil meraih gelar juara dan berkat penampilannya di sepanjang musim, Peter Schmeichel pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris di musim 95-96. Usai menjadi yang terbaik, Peter Schmeichel pun terus menunjukkan konsistensinya. Dia terus melakukan penyelamatan demi penyelamatan yang membuat jala gawang United sulit sekali digetarkan. Dan berkat kemampuan yang dimilikinya itu, Manchester United pun dibawa ke puncak kejayaan. Memasuki musim 98-99, di musim ke-8-nya berseragam Setan Merah, Peter Schmeichel akhirnya berhasil merasakan indahnya puncak kejayaan. Dan hal itu dimulai di bulan April. Good evening. 120 minutes of FA Cup football can separate Manchester United and Arsenal on Sunday. So we're back at Villa Park for the conclusion of this FA Cup semi. Di tanggal 14 April 1999, saat itu Manchester United kembali berhadapan dengan Arsenal di laga ulang semifinal FA Cup. Dan di laga itu, Ryan Giggs berhasil menjadi pahlawan kemenangan berkat gol indahnya di menit 109. Akan tetapi, sebelum gol indah itu terjadi, di akhir babak kedua, sebuah penyelamatan spektakuler berhasil dilakukan Peter Schmeichel. I told you they needed Schmeichel, and they did! Unbelievable! He saves a 91st minute penalty. Itu adalah momen yang luar biasa. Saat itu, saya berhasil menciptakan salah satu momen terbaik dan paling berkesan dalam hidup saya. Dan berkat penyelamatan spektakuler Peter Schmeichel serta gol indah yang dibuat Ryan Giggs, Manchester United pun melenggang ke partai final. Dan di partai final, Peter Schmeichel, ia berhasil membantu Setan Merah menjuarai FA Cup. Namun, sebelum menjuarai FA Cup, euforia sejatinya telah tercipta di Old Trafford. Sebab pada saat itu, Peter Schmeichel telah terlebih dahulu membantu Manchester United menjuarai Premier League. Dan usai memenangkan 2 trofi itu, beberapa hari kemudian, sebuah momen bersejarah pun tercipta di Camp Nou.
di markas milik Barcelona itu. Dan dengan ban kapten yang melingkar di lengannya, The Great Dan, Peter Schmeichel berhasil membantu Setan Merah menjuarai si kuping besar. Di musim 98-99, Peter Schmeichel berhasil merasakan indahnya puncak kejayaan. Namun, setelah berhasil merasakan semuanya itu, Schmeichel pun membuat sebuah keputusan yang sangat disayangkan oleh banyak pihak. I've asked Manchester United to release me at the end of this current season, which they have generously agreed to do, and for that I am truly grateful. Dan salah satu hal yang mendasari keputusannya itu adalah dia sudah terlalu lelah secara mental. Dalam beberapa waktu kebelakang, saya sangat lelah. Saat itu, saya hampir selalu tampil di sepanjang musim, baik itu untuk klub maupun untuk timnas. Dan secara mental, saya sudah tak kuat lagi menjalani musim seperti itu. Ujar Schmeichel menjelaskan alasannya mengapa ia hengkang dari Setan Merah. Dan usai mengakhiri kisah indahnya di Manchester United, Schmeichel yang sejatinya masih ingin bermain pun, ia lantas tak menggantungkan sarung tangannya. Di usia yang telah menginjak 36 tahun, dia melanjutkan petualangan hebatnya itu di Sporting Lisbon. Di Sporting Lisbon, Schmeichel hanya bermain selama 2 musim. Dan meski hanya bermain selama 2 musim saja, akan tetapi ia mampu menghadirkan 1 piala yang telah dinantikan selama 12 tahun. Dan setelah 2 tahun berbagi kisah di Portugal, di tahun 2001, Peter Schmeichel memutuskan kembali bertarung di Premier League bersama Aston Villa. Di Aston Villa, Schmeichel kembali merasakan sengitnya Premier League. Dan pada saat itu, ia menjadi pilihan utama. Meski berhasil menjadi pilihan utama, akan tetapi sayangnya tidak ada kisah indah yang ia catatkan bersama The Lions. Dan setelah semusim berbagi kisah di Villa Park di tahun 2002, Peter Schmeichel kembali mengejutkan banyak pihak. Sebab di tahun tersebut, ia memutuskan bergabung dengan Manchester City. Dan karena keputusannya itu, sebagian besar pendukung Setan Merah pun marah dan mencap dirinya sebagai seorang pengkhianat. Selain dicap sebagai pengkhianat, keputusannya bergabung bersama City pun juga membuat sahabatnya, Gary Neville, sangat kesal kepada dirinya. Dan hal itu pun ditujukan Neville saat kedua bertemu pada laga derby di Main Road, yang dimana sebelum laga itu dimulai, Gary Neville menolak jabatan tangan dari Peter Schmeichel. Dan usai memainkan laga derby, Peter Schmeichel pun kembali memainkan pertandingan demi pertandingan dengan cukup baik. Akan tetapi, cedera yang menderanya pada bulan Januari hingga Maret 2003 memaksa dirinya untuk membuat sebuah pilihan baru. Dan pilihannya itu adalah pensiun. Tahun lalu saya bermain 25 kali. Dan di musim ini sebenarnya saya berharap bisa tampil sebanyak 35 kali. Tapi sayangnya itu tidak akan terjadi, sebab tubuh saya telah menolaknya. Dan setelah sebulan saya terus memikirkannya, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengakhiri karir. Bergabung dengan Manchester City dan juga mengakhiri karir di sana, jelas itu bukanlah sebuah keputusan terbaik yang diambil Peter Schmeichel. Akan tetapi, mencap dirinya sebagai seorang pengkhianat rasanya juga bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Sebab selama 8 musim ia membela Setan Merah, Peter Schmeichel berhasil membantu Manchester United menjadi tim Inggris pertama yang meraih gelar treble winner. Dan itulah sepenggal kisah dari perjalanan karir Peter Schmeichel, si terbaik yang dicap pengkhianat karena membela City. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21
Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.